Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serta selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu yang saya hormati. Yang saya hormati Bapak Dirjen dan Ibu Dirjen Vokasi, serta Bapak Direktur, Pak Sofwan dan Pak Fajar, baik dari Direktur Sumber Daya, Diktiristek maupun Direktur Pendidikan Vokasi, serta Bapak Ibu tim. Selanjutnya, yang saya hormati pula Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kemdikbudristek, pimpinan perguruan tinggi di kementerian lembaga, serta kepala lembaga layanan pendidikan tinggi. Bapak Ibu, izinkan saya pada kesempatan hari ini untuk menyampaikan tindak lanjut dari terbitnya Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 terkait dengan surat edaran Pak Dirjen yang tadi telah disebutkan oleh Pak Direktur Sumber Daya, Pak Sofwan, yaitu surat edaran yang tertanggal 16 Februari 2023. Ini sudah kelihatan ya, Protekno? Sudah. Baik, baik, izin untuk ini. Bapak Ibu, mengapa kemudian setelah terbitnya Permenpan RB nomor 1 2023 itu, kewajiban khusus yang selama ini diatur di PO BKD 2021, seperti kita ketahui yang pada tanggal 18 Februari 2023 yang lalu, itu adalah masa berakhirnya masa transisi. Yang karena masa transisi 18 Februari 2023 tersebut, kita berada pada kinerja semester genap tahun akademik 2022-2023 yang nanti akan berakhir pada 30 Juni 2023. Jadi kinerja genap itu mulai 1 Januari 2023 sampai 30 Juni 2023. Nah, nanti kemudian tadi disampaikan oleh Pak Dirjen akan dinilai kinerja tersebut pada 1 Juli sampai 31 Agustus 2023. Nah, olehnya itu kita perlu di Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi pasca terbitnya Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 harus melakukan penyesuaian kebijakan. Terhadap apa? Terhadap pelaksanaan BKD dan kewajiban khusus dosen. Yang kedua, terhadap pelaporan SKP dosen PNS. Yang ketiga, terhadap pelaksanaan penilaian kenaikan pangkat dan jabatan fungsional dosen. Nah, ini meskipun pada kesempatan yang tadi telah disampaikan oleh Prof. Joko, ini khusus mengacu pada pasal 58 Permenpan RB 1 2023 ayat 1 dan ayat 2. Yaitu untuk kinerja Bapak Ibu yang sampai 31 Desember 2022. Nah, izin untuk kemudian saya mengingatkan kembali apa bunyi dari surat edaran tersebut yang tanggal 16 Februari 2023. Tadi disebutkan oleh Pak Direktur, yaitu nomor 01-E-DT4-miring-DT-04.04.01-2023. Ini Bapak Ibu, dasarnya adalah bahwa dengan terbitnya Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional yang tadi telah diarahkan atas arahan dari baik Ibu Dirjen Vokasi maupun Dirjen Diktiristek menyebutkan bahwa ke depan dosen bekerja atau kinerja dosen itu bukan hanya karena keinginan dari masing-masing individu dosen, tetapi kinerja dosen itu berdasarkan penugasan dari pimpinannya mengacu pada visi misi dari perguruan tinggi kita masing-masing. Olehnya itu, menindaklanjuti keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi terkait PO BKD 2021 dan surat edaran Pak Direktur yang telah disampaikan terkait kewajiban khusus, maka kita kemudian melakukan hal-hal seperti yang tadi disampaikan, yaitu 1, bahwa angka kredit kumulatif yang telah diperoleh berdasarkan ketentuan Permenpan RB nomor 17 Jungto 46 tahun 2013 ini akan disesuaikan ke dalam angka kredit kumulatif
berdasarkan peraturan yang menindaklanjuti Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 paling lambat 31 Desember 2023. Artinya Ibu Bapak, baik Bapak Ibu yang telah memiliki jabatan fungsional atau pangkat terakhir, berapapun angka kredit Bapak Ibu yang diperoleh sesuai dengan SK penetapan angka kredit terakhir tersebut, apakah karena kenaikan jabatan fungsional atau kenaikan pangkat, ke depan ini akan dikonversi dengan menggunakan peraturan yang baru. Kedua, hasil kerja dosen, ya, hasil kerja dosen yang diperoleh sampai 31 Desember 2022 akan dinilai angka kreditnya ya tersebut dengan ini dilaksanakan paling lambat 30 Juni 2023. Ini yang tadi disampaikan oleh Prof. Joko termasuk pengaturan dan mekanismenya. Selanjutnya, hasil kerja yang diperoleh sampai dengan 31 Desember tahun 2022 dan belum diajukan kenaikan pangkat atau jabatan fungsional sampai dengan 30 Juni 2023, ini Bapak Ibu akan disesuaikan pengakuannya sesuai peraturan yang menindaklanjuti Permenpan RB 1 tahun 2023. Ini artinya apa Bapak Ibu? Hanya mengulangi saja apa yang disampaikan Prof. Joko. Kalau dosen meskipun tidak naik pangkat, maka kegiatannya dan angka kreditnya harus diajukan penilaian yang kinerja mulai SK penetapan angka kredit terakhir. SK penetapan itu sekali lagi, saya ulangi, boleh karena jabatan fungsionalnya, boleh karena kenaikan pangkat golongan ruangnya. Sampai tanggal 31 Desember 2022, ini harus diajukan penilaiannya. Dan itu waktunya hanya sampai 30 Juni 2023, seperti tadi telah disampaikan oleh Prof. Joko. Nah, berikutnya, hal tersebut dengan terbitnya Permenpan RB 1 2023 juga mulai berlaku, maka kewajiban khusus pun bagi dosen juga diatur. Yaitu pertama, dosen yang diangkat ke dalam jabatan fungsional baru, kewajiban khususnya dipenuhi setelah penetapan SK jabatan fungsional terakhir itu 3 tahun. Yang kedua, bagi dosen yang diaktifkan kembali ke dalam jabatan fungsional, misalkan sebelumnya mendapat tugas lain struktural yang kemudian karena alasan itu kemudian dosen tersebut tidak aktif dalam jabatan fungsional karena menduduki jabatan struktural, maka pada saat dosen diaktifkan kembali sampai 3 tahun berikutnya ini belum kena kewajiban khusus. Nanti setelah minimal 3 tahun atau lewat 3 tahun baru dosen tersebut dikenakan kewajiban khusus. Ini tadi sama dengan yang A. Kalau dosen baru ditetapkan pada jabatan fungsional tertentu, maka belum dikenakan kewajiban khusus. Nanti setelah 3 tahun minimal, setelah itu baru dikenakan kewajiban khusus. Berikutnya Ibu Bapak, bagi dosen aktif yang penetapan surat keputusan jabatan fungsional terakhirnya telah lebih dari 3 tahun, ya, lebih dari 3 tahun, maka di sini kewajiban khusus dipenuhi sesuai dengan PO BKD 2021 dan surat edaran Direktur Sumber Daya. Nah, yang menarik Bapak Ibu, untuk sekedar mengingatkan kembali, bahwa ketentuan masa transisi pemenuhan kewajiban khusus sesuai PO BKD 2021 itu kan berakhir tanggal 18 Februari 2023. Yang mulainya adalah mulai semester genap tahun akademik 2020-2021. Yaitu pada periode kinerja 1 Januari sampai 30 Juni tahun 2020. Sehingga kalau kita hitung sampai akhir semester ganjil atau gazal tahun akademik 2022-2023, berarti Desember 2022 yang lalu, itu adalah 4 semester, karena transisi itu 4 semester. Dan berakhirnya itu 18 Februari. Tadi disampaikan oleh Pak Dirjen bahwa 18 Februari ini Bapak Ibu, ini kan masa kinerja pada tahun akademik genap 2022-2023.
penilaian kinerjanya 1 Juli sampai dengan 31 Desember 2023. Dan ini harus disesuaikan dengan peraturan yang menindaklanjuti Permenpan RB nomor 1 2023. Kenapa demikian? Karena sesuai dengan amanat Permenpan RB 1 tahun 2023, Bapak Ibu, kinerja mulai 1 Januari 2023 sampai seterusnya itu sudah harus mengacu pada Permenpan RB 6 2022, yaitu pengelolaan kinerja PNS atau ASN yang ketentuannya itu sudah berbeda dengan kinerja sampai Desember 2022 yang tadi dijelaskan oleh Prof. Joko. Ibu Bapak, untuk sekedar mengingatkan kembali apa sebenarnya kewajiban khusus bagi dosen atau kewajiban bagi dosen sesuai dengan Undang-Undang 14 2005 maupun PP 37 2009 tentang dosen adalah dalam setiap semester, dosen itu harus melaporkan LKD BKD-nya, yaitu untuk dosen atau profesor yang tidak sedang mengampu tugas tambahan, itu kinerjanya 12 sampai 16 SKS. Untuk dosen atau profesor yang mengampu tugas tambahan, itu kinerjanya minimal 3 sampai 16 SKS. Selain itu, dosen juga harus melaporkan kewajiban khusus, khususnya bagi dosen yang terhitung mulai tanggal SK jabatan fungsionalnya telah minimal 3 tahun. Nah, olehnya itu kewajiban khusus itu seperti apa? Harus dipenuhi setiap semester dengan bukti kinerja yang terbit pada 3 tahun terakhir. Bagi asisten ahli dan lektor, minimal harus memiliki 1 buku atau 1 artikel pada publikasi ilmiah nasional atau 1 karya monumental lainnya atau 1 karya yang diterapkan. Yang kedua, untuk lektor kepala, minimal harus memiliki 3 artikel pada jurnal terakreditasi peringkat 1 atau 2. Kalau ada 3 di sini, maka 2 boleh sebagai anggota, 1 sebagai penulis utama. Yang dimaksud penulis utama adalah boleh penulis pertama, boleh penulis korespondensi, Bapak Ibu. Atau 1 artikel pada jurnal internasional, atau 1 paten, atau 1 karya seni desain, atau 1 karya monumental lainnya, atau karya yang diterapkan. Kemudian untuk profesor, minimal harus memiliki 1 buku ditambah 3 artikel jurnal internasional, atau 1 buku ditambah 1 artikel jurnal internasional bereputasi, atau 1 buku ditambah 1 paten, atau 1 buku ditambah 1 karya seni desain peer review internasional, atau 1 buku ditambah 1 karya monumental lainnya, atau 1 karya yang diterapkan yang berkontribusi untuk pengembangan industri, kemajuan teknologi, dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, ini Bapak Ibu tidak berbeda dari apa yang penjelasan mengenai kewajiban khusus sebelumnya. Namun demikian, kami perlu menegaskan kembali terkait dengan kewajiban khusus ini. Kita tahu bahwa pada PO BKD 2021 sesuai keputusan Dirjen Dikti nomor 12/E/KPT tahun 2021 yang ditandatangani 18 Januari 2021, kita tahu bahwa kewajiban khusus bagi asisten ahli dan lektor itu seperti pada tabel 2 itu adalah menulis buku ajar, buku teks atau publikasi ilmiah. Di sini karena diperlukan hanya 1, boleh sebagai penulis utama atau bahkan penulis pendamping atau penulis anggota. Nah, di sini Ibu Bapak, antara asisten ahli dan lektor itu sama. Maka perlu ditegaskan, yang dimaksud paling sedikit 1 buku ajar atau buku teks atau buku ilmiah ini dipertegas menjadi
paling sedikit satu buku ajar atau buku teks atau karya ilmiah yang diterbitkan di jurnal nasional atau proceeding nasional atau satu karya monumental lainnya atau satu karya diterapkan. Mengapa Ibu Bapak? Pada saat kita bicara tentang pengaturan baru menurut Permen Pan RB 1 2023 ini, kita juga bicara tentang karya monumental ini atau karya yang diterapkan. Karena pemberlakuan peraturan ini sekaligus diikuti dengan perubahan peraturan tentang Permendikbud 92 tahun 2014 dan demikian pula perubahan Permen Pan RB 17 Junto 46 2013, di mana nanti pengaturannya Ibu Bapak akan diatur bahwa dosen itu bekerja atas penugasan tadi disampaikan oleh pemimpin perguruan tinggi yang mengacu pada visi misi diferensiasi perguruan tinggi, sehingga tidak hanya berdasarkan maunya dosen masing-masing. Nah, olehnya itu maka karya yang diterapkan ini menjadi karya setara yang penting selain publikasi ilmiah, misalkan yang diterbitkan baik di jurnal maupun di proceeding. Nah, ini sekaligus kita mengakui apa yang sebenarnya diamanatkan di Undang-Undang 12 tahun 2012 bahwa jenis pendidikan tinggi itu bukan hanya akademik, tapi juga ada vokasi dan profesi. Berikutnya, untuk kewajiban khusus bagi lektor kepala, Ibu Bapak. Nah, kewajiban khusus bagi lektor kepala sesuai dengan POBKD 2021 adalah paling sedikit 3 karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi. Nah, pengertian terakreditasi ini selama ini diterjemahkan karena peringkat akreditasi kita itu ada 1 sampai 6, A1 sampai 6 itu semuanya. Ya, itu semuanya. Padahal pengertian nasional terakreditasi yang dimaksudkan di sini adalah pengertian terakreditasi yang ada pada PO-PAK 2019 mengacunya, yang sesuai dengan Permenristek Dikti 20 2017. Namun 3 ini tadi saya sampaikan salah satunya adalah sebagai penulis utama, yang 2 boleh sebagai penulis anggota. Atau paling sedikit 1 jurnal internasional atau paten atau 1 karya monumental lainnya di sini boleh sebagai anggota, ya. Karena 1 itu boleh sebagai anggota. Di sini dipertegas yang dimaksud nasional terakreditasi itu adalah paling sedikit 3 karya ilmiah yang diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi peringkat 1 atau 2. Namun demikian, ini kan salah satunya Bapak Ibu. Jadi jangan yang kemudian dipersoalkan adalah karena 3 artikel peringkat 1 atau 2. Tetapi ini ada kata atau nanti ada disebut dengan jurnal internasional. Ya, kalau dalam PO ya POBKD itu kita sebutkan jurnal internasional yang terindeks pada basis data internasional. Gitu Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian kalau begitu, kalau 1, 2 ini untuk lektor kepala, maka yang peringkat 3 sampai 6 itu dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban khusus bagi jabatan fungsional, baik asisten ahli maupun lektor. Tapi kemudian kewajiban khusus yang tercantum pada tabel 2 itu tetap berlaku. Artinya, ini boleh digunakan. Tetapi untuk asisten ahli dan lektor masih boleh juga ya menggunakan yang jurnal artikel pada jurnal nasional atau artikel pada proceeding nasional. Seperti itu sebenarnya maksudnya. Jadi bukan berarti penegasan ini kemudian yang asisten ahli dan lektor itu harus terakreditasi peringkat 3 sampai dengan 6. Berikutnya, ketentuan juga yang harus kemudian disesuaikan adalah penegasan bahwa proceeding internasional bereputasi karena sesuai dengan rubrik BKD itu dapat SKS-nya sama atau setara dengan jurnal artikel pada jurnal internasional yang terindeks pada basis data internasional, yaitu SKS-nya 7,5, maka proceeding internasional bereputasi yang terindeks SIMAGO JR ini dan Scopus itu juga dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban khusus bagi
Kalau lektor kepala paling sedikit 1 artikel. Kalau profesor paling sedikit 3, di mana salah satunya harus sebagai penulis utama. Kalau profesor selain 3 ini ditambah 1 buku ajar atau buku referensi. Nah, ini Bapak Ibu tentu yang dimaksud proceeding ini harus memenuhi ketentuan dan kriteria yang berlaku sesuai peraturan perundang-undangan. Nah, berikutnya untuk profesor kita tahu dalam tabel pada POBKD itu disebutkan di sini menulis buku ajar atau buku teks 1 buku dapat sebagai penulis utama atau pendamping. Maksudnya sebagai penulis anggota pun sudah dapat digunakan untuk memenuhi. Ini sekaligus Ibu Bapak mendorong dosen untuk kemudian bekerja secara tim. Berikutnya, paling sedikit 3 karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional. Nah, jurnal internasional yang dimaksud ini ditegaskan, ini dapat juga kalau ada misalkan proceeding internasional terindeks pada Simago dan Scopus, ini dapat digunakan. Artinya, misalkan internasional punya 1, proceedingnya punya 2, boleh. Asal salah satu dari kombinasi tersebut, misalkan ada yang sebagai penulis utama, tidak 3-3-nya misalkan sebagai penulis anggota. Kalau 3-3-nya sebagai penulis pertama justru semakin boleh gitu ya, karena yang diatur di ketentuan ini adalah yang minimal Bapak Ibu. Nah, demikian pula termasuk selain artikel, ini juga boleh misalkan saja adalah karya yang diterapkan atau karya monumental yang diterapkan intinya. Tentu nanti untuk yang digunakan di asisten ahli lektor, lektor kepala, dan profesor untuk karya yang diterapkan dengan ketentuan yang berbeda, Bapak Ibu. Baik, Ibu Bapak yang saya hormati, selanjutnya berdasarkan penjelasan tadi dan karena pemberlakuan POBKD 2021 serta surat edaran Pak Dirjen yang telah disampaikan sebelumnya, maka ketentuannya kalau kita masih ingat semuanya, Bapak Ibu masih mengingatnya adalah bahwa kalau dosen yang belum memenuhi kewajiban khusus sampai dengan semester ganjil 2022-2023, saya jelaskan semester ganjil itu berarti ketentuan kinerja 1 Juli sampai 31 Desember 2022. Penilaiannya bisa jadi Januari atau Februari 2023. Maka kalau tidak memenuhi kewajiban khusus sepanjang LKD BKD-nya memenuhi 12-16 atau ada beban lebih, maka tetapi kewajiban khususnya tidak memenuhi, maka statusnya BM. Dan status BM ini karena sampai dengan sejak, ya, saya ulangi, sejak semester genap 2020-2021 sampai ganjil 2022-2023, menurut ketentuan keputusan Dirjen Dikti POBKD 2021, masa itu adalah masa transisi. Kalau dosen misalkan saja memenuhi BKD-nya 12-16 atau 3-16 untuk yang dosen tugas tambahan, kewajiban khususnya belum memenuhi, maka statusnya BM. Sesuai ketentuan, kalau statusnya BM, maka tunjangan profesi atau tunjangan kehormatan kalau profesor masih dapat dibayarkan. Tapi yang menarik adalah sesudah 18 Februari 2023, pada periode penilaian kinerja genap 2022-2023, periode 1 Juli sampai 31 Agustus 2022, kalau dosen tadi belum memenuhi kewajiban khusus meskipun BKD-nya ya memenuhi 12-16 atau ada beban lebih, atau misalkan saja 3-16 bagi dosen tugas tambahan tetapi kewajiban khususnya tidak terpenuhi, maka statusnya adalah tidak memenuhi. Ya, statusnya tidak memenuhi. Tapi yang menarik, periode kerjanya untuk genap ini adalah mulai 1 Januari 2023 sampai 30 Juni 2023. Dinilainya 1 Juli sampai dengan 31 Agustus 2023. Ketentuannya sekali lagi, sesuai amanat Permenpan RB nomor 1 2023,
maka pengelolaan kinerjanya sudah diatur dengan Permenpan RB 6 2022. Yang artinya apa, Bapak Ibu? Dengan terbitnya ini, maka harus dilakukan penyesuaian, baik di PO-BKD 2021 maupun di penyesuaian di sister BKD-nya. Ya, ini termasuk juga penyusunan rancangan Permenpan RB tentang JF dosen, jabatan fungsional dosen, serta Permendikbudristek tentang jabatan fungsional dosen. Olehnya itu, tindak lanjutnya Bapak Ibu adalah mulai kinerja dosen 1 Januari 2023 akan diberlakukan atau tepatnya berlaku 1. Pengelolaan kinerja ASN dosen sesuai Permenpan RB nomor 6 tahun 2022. Maka hasil kinerja dosen dalam LKD BKD dengan status memenuhi atau tidak memenuhi akan dikonversi berdasarkan ekspektasi pimpinan, predikat kinerja, dan perilaku kerja. Tidak lagi otomatis seperti yang pengaturan sebelumnya, sebelum berlakunya nomor 1 Januari 2023, bahwa kalau TM otomatis tidak dibayarkan tunjangannya. Tidak lagi seperti itu. Nanti akan dijelaskan berikutnya. Yang kedua, sehingga penerapan kewajiban khusus sesuai SE Direktur Sumber Daya dan Surat Edaran Dirjen Diktiristek, bahwa setelah 18 Februari 2023 masa transisi itu berakhir, maka akan diterapkan secara penuh PO-BKD 2021 harus disesuaikan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti yang tadi dijelaskan pada poin pertama, yaitu Permenpan RB 6 tahun 2022, dan itu diatur oleh masing-masing pemimpin perguruan tinggi negeri, kepala lembaga layanan pendidikan tinggi, dan pemimpin perguruan tinggi kementerian lembaga mitra. Selanjutnya, berdasarkan poin 1.2 ini Bapak Ibu, maka pembayaran tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan dosen harus berdasarkan ekspektasi pimpinan dan predikat kinerja. Dengan ketentuan, di sini diberikan ilustrasi, misalkan, kalau sangat baik, ini kira-kira, ya, sangat baik, bukan kira-kira, ya, sangat baik itu jika laporan BKD, LKD BKD-nya, SKS-nya di atas 16 atau memiliki beban lebih. Dan kewajiban khususnya juga memenuhi, Bapak Ibu. Ya, kemudian kalau baik itu kira-kira lagi, mohon maaf, kinerjanya 12 sampai 16 dan kewajiban khususnya juga dipenuhi. Begitu. Dan kalau butuh perbaikan ini adalah kalau kinerjanya 12 sampai 16 tapi kewajiban khususnya belum memenuhi atau tidak dipenuhi. Kalau 4 kurang itu kalau kinerjanya tidak dipenuhi 12 sampai 16, bisa jadi salah satunya kewajiban khususnya itu dipenuhi. Kalau sangat kurang apabila baik kinerjanya 12 sampai 16 tidak dipenuhi, kemudian kewajiban khususnya juga tidak dipenuhi. Penjelasannya menurut ekspektasi dan predikat serta hasil kerja adalah seperti ini Bapak Ibu. Kalau sangat baik, artinya apa? Hasil kerja pegawai tadi di atas ekspektasi. Itu kita asosiasikan dengan memiliki beban lebih. Dan perilaku kerja pegawai itu di atas ekspektasi. Termasuk misalkan kewajiban khususnya juga memenuhi. Ya, seperti itu. Kalau baik, itu hasil kerja pegawai di atas ekspektasi dan perilaku kerja pegawai sesuai ekspektasi, atau hasil kerja pegawai sesuai ekspektasi dan perilaku kerja pegawai sesuai ekspektasi. 3. Hasil kerja pegawai sesuai ekspektasi dan perilaku kerja pegawai di atas ekspektasi. Untuk yang butuh perbaikan, ini tadi saya menyebutkan BKD-nya memenuhi, tetapi kewajiban khususnya belum dipenuhi, adalah hasil kerja pegawai di bawah ekspektasi dan perilaku kerja pegawai di atas ekspektasi,
atau hasil kerja pegawai di bawah ekspektasi dan perilaku kerja pegawai sesuai dengan ekspektasi. Kalau kurang, ini adalah hasil kerja pegawai di atas ekspektasi dan perilaku kerja pegawai di bawah ekspektasi. 2, hasil kerja pegawai sesuai ekspektasi dan perilaku kerja pegawai di bawah ekspektasi. Dan kemudian kalau sangat kurang, hasil kerja pegawai di bawah ekspektasi dan perilaku kerja pegawai pun juga di bawah ekspektasi. Lampiran ini Bapak Ibu, atau penjelasan terakhir ini berdasarkan Permenpan RB 6 tahun 2022. Ke depan, mohon izin menambahkan sedikit, Prof. Tikno, Prof. Joko, ke depan, di PAK, dosen tidak lagi menyusun DUPAD. Dosen tidak lagi kemudian ada angka kredit tiap kegiatan. Karena yang dinilai adalah mulai 1 Januari 2023 sampai selanjutnya adalah kinerja berdasarkan penilaian BKD tersebut. Dengan demikian, kalau nanti predikat kinerja Bapak Ibu sangat baik, konversinya itu 150% Bapak Ibu untuk menjadi angka kredit. Baik 100%, butuh perbaikan 75%, kurang atau misconduct 50%, sangat kurang 25%. Inilah yang akan diacu untuk tata cara pembayaran tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan. Demikian yang dapat saya sampaikan.